Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Tirta Wardana, dan pada video kali ini kita bakal ngejelaskan atau kita bakal membuat sebuah video hands-on ya untuk melakukan data cleaning, terus juga uh, dan statistik statistik deskriptif ya seperti di sini yang dijelaskan. Dan di sini kita menggunakan dataset dari sini ya, Machine Housing, yang mana Machine Housing ini sudah saya download sebelumnya, mencakup seperti luas bangunan, terus kondisi bangunan, jalan, dan juga kondisi rumahnya, lalu harga jualnya. Dan pada kali ini ya, kita itu bakal melakukan sebuah proses cleaning data. Karena kebetulan masih masih banyak yang belum inilah belum belum cukup untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Dan di sini pada proses ini kita bakal melakukan data cleaning ya, karena data cleaning di sini itu berguna untuk ini ya, di sini missing values atau inkonsistensi, lalu uh, banyak yang bakal kita lakukan gitu ya, dan tujuannya itu melakukan mendapatkan hasil uh, data yang bakal bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut gitu. Dan tahapan ini ya kita itu menggunakan software dari Google Colab ya. Ini untuk analisis data yang di sini bisa itu. Tapi ada juga yang lain itu Jupyter. Nah, Jupyter ini juga sama aja kan, cuman dia itu lebih berat gitu daripada Google Colab gitu. Jadi di sini kita lebih baik ya menggunakan resource dari Google lah, lebih ringan aja gitu. Dan kita langsung masuk aja ya pada tahapan kedua ya, karena pertama ini kita sudah lakukan, sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan di sini kita software yang digunakan tadi udah saya sebutkan. Di sini saya menggunakan Google Colab karena dia itu ringan dan juga tidak harus install gitu di dalam uh, kita gitu. Jadi kita tinggal buka browser aja lalu kita cari Google Colab dan klik, kita udah masuk ke dalam notebooknya gitu. Dan di sini ya titik itu menggunakan library. Di sini ada Pandas, ada NumPy, ada juga Matplotlib. Yang ketiganya itu saya gunakan karena itu dibutuhkan di dalam penugasan kali ini untuk yaitu itu untuk membaca dan mengolah data. Di sini kita bisa cek ya, kita bisa baca-baca lah di sini untuk dokumentasinya. Habis itu NumPy di sini untuk operasi. Di sini bisa user guideline. Coba ya. Di sini kita bisa baca-baca ya. Terus NumPy is fundamental package for scientist computing and jadi NumPy ini merupakan library dari Python yang mana dia itu melakukan multi-dimensional object ya. Jadi intinya dia itu untuk melakukan untuk mengisi memori gitu. Dan di sini juga saya menggunakan clip ini untuk visualisasi dari sudah punya gitu. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke Google Colab-nya. Di sini kita langsung import import mas pd, terus import dia habis itu ini kita gunakan. Nah, Seaborn itu adalah ya, dan dia itu sama aja sebenarnya untuk visualisasi. Dia itu kayak turunannya ada apa? Dia itu dibangun di atas Matplotlib.
dan sama-sama untuk visualisasi gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat eh plot apa sih Brown itu merupakan antarmuka tingkat tinggi. Si Brown menyediakan fungsi untuk plot kompleks menyederhanakan proses visualisasi, dibangun di atas matplotlib dan juga integrasi pandas. Ia bekerja mulus dengan pandas data frame yang ideal untuk analisis data ya, karena kita di sini sama kan untuk menganalisis sebuah data. Jadi si Brown ini di sini uh, bisa kita masukkan ya. Lalu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita membaca dataset read melalui CSV. Kan kita sebelumnya udah punya nih dataset dari Amazing Housing atau perumahan di MS ya. Dan kita bakal baca data tersebut, isinya itu apa gitu ya. Di sini kita bisa semua. Nah, di sini saya di sini sama ya. Dan ini berupa di sini ya data from ya with set. Di sini bisa dibaca itu. Di sini bisa kita copy paste saja kan kalau misalnya sama bisa ngebaca datanya gitu. Datanya di dan di sini kita bisa bahas untuk kan output dari uh, ukur set ya. Oh ya stringnya kurang. Kedua bisa langsung jalan. Bisa lihat tuh di sini 1930 uh, apa namanya fitur ya di sini ya kalau nggak salah fitur sih yang memiliki data itu di 2930 dan di sini punya kolom di 82 kolom. Oke. Kalau misalnya di sini kita bisa cek convert this data frame to invert table. Bisa kita lihat di sini ya 50 dan bentar page bentar kemana visualisasi dia enterprise ya kita di sini langsung aja ya lanjut ke selanjutnya. Oh ya, tadi itu yang 2900 itu merupakan ukuran data ya. Di sini ukuran data, ukuran datanya itu di 2930 dan kolomnya itu di 82 data. Dan kita langsung lanjut ke pemeriksaan awal data ya. Di sini setelah data itu kita muat ya, kita bakal melakukan sebuah pemeriksaan data ya, agar kita tahu di sini kan ditanya nih golongan kuantitatif atau kualitatif. Jadi kita itu bakal melakukan pengecekan supaya tahu mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif. Nantinya di sini kita bisa df.info. Oh, di sini. Terus kita enter. Nah, di sini ya df.info ini dia itu menampilkan tipe data setiap kolom. Nah, misalnya misalnya di sini sell price ya. Sell price itu dia itu bertipe datanya dia numerik ya. Kenapa numerik ya? Karena harga harga jual itu kan nggak mungkin bersifat deskriptif gitu kan. Makanya di sini kita apa namanya asumsikan ya bahwa integer di sini dia itu bertipe datakan numerik gitu. Sedangkan objek ya itu kan dia kan menjelaskan gitu kan yang mana dia itu bersifat kategorikal kualitatif
Tif. Nah, dia itu bersifat kualitatif gitu. Nah, sebentar sebentar. Oke, lanjut ya. Eh, tadi sampai mana lagi kan? Oh, kualitatif, kuantitatif ya. Kualitatif dan kuantitatif ini merupakan penjelasan dari apa ya, dari data tersebut yang kita punya ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa kualitatif itu berfokus pada numerik atau yang bersifat itu deskriptif. Jadi dia itu yang bersifat menjelaskan dari eh, apa namanya barang tersebut gitu ya. Kalau kalau misalnya tadi kita tarik dari sell price ya, sell price itu kan bersifat angka gitu ya, angka atau numerik. Dia itu ya hanya angka gitu. Sedangkan kalau di sini kan kita bisa lihat nih ya, sales condition atau kondisi penjualan. Kondisi penjualan itu kan berarti dia menjelaskan barang tersebut itu kayak mana kondisinya gitu kan. Sedangkan sell price itu kan menjelaskan harganya itu berapa gitu. Berapa itu kan bersifat numerik, sedangkan kondisinya itu kayak mana itu kan bersifat deskriptif atau kita itu menjelaskan gitu ya. Lalu eh, ya kita bisa asumsikan di sini ya, kita bisa sebut ya integer itu sebagai numerical dan juga objek itu sebagai apa namanya, kalau tadi kualitatif ya, kualitatif ya objek itu kualitatif, sell price itu kuantitatif gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, ya di sini sudah jelas ya. Di sini ada data type ya. Tadi seperti saya bilang, kalau misalnya integer itu bisa kita asumsikan dia itu sebagai numerik atau kualitatif, kuantitatif, ya kuantitatif, sorry kembali. Dan objek itu sebagai kualitatif, gitu. Nah, sebentar. Nah, lalu kita bakal lanjut ke bagian. Oh, di sini kita disuruh jelaskan pentingnya masihkan tipe data sebelum analisis ya, supaya ya. Kalau misalnya kita ngomongin pentingnya gitu ya, pentingnya eh, analisis bedanya kualitatif sama kuantitatif itu adalah dalam metode pendekatannya gitu. Pendekatannya kita bisa pakai apa dan eh, kalau misalnya misal kualitatif itu metodenya pakai apa? Kuantitatif itu dia metodenya pakai apa gitu. Cek duplikasi dan inkonsistensi. Aduh, bentar. Ya, di sini seperti eh, pada bagian ini ya, kita seperti yang disebutkan di dalam tujuan, yaitu memastikan tidak ada eh, data ganda atau kategori tidak konsisten yang dijelaskan. Kenapa? Tidak konsisten. Kenapa gitu ya? Hasil eh, dari DF duplicate sum. Oke, jadi kita bakal cek kayak di sini, kita bikin kode baru, print jum, jum, jumlah data duplikasi si sum. Habis itu di sini bisa DF frame dari DF drop duplicates. Nah, jadi
kita di bagian awal itu ngecek gitu ya. Ada data ganda nggak di sini? Karena data ganda itu bisa berpengaruh ya. Kalau misalnya apa ya, kayak gimana ya analogikannya ya? Intinya ya, intinya duplicate itu data yang sama antar misal nama gitu ya, nama di dalam sebuah kelas. Nama di dalam sebuah kelas itu nggak bisa duplikat. Masa ada nama nama gitu ya, nama nama kelas di situ ya, nama absen di situ duplikat itu jarang banget gitu ya. Atau datanya pasti nanti bakal ataupun apa ya? Ya nggak jadi ke apa ya konsisten gitu. Ya terus jadi di sini jadi ya duplicate.sum ini digunakan untuk menghitung baris-baris ganda gitu. Jadi baris itu dihitung adakah ganda datanya gitu ya dan hasilnya di sini dia itu menunjukkan nol gitu. Artinya tidak ada data yang sama persis ya. Terus saya juga menuliskan di sini df.drop duplicate ya. Ini kalau misalnya ada data yang ganda dia itu akan menghapus data duplikat tersebut. Ya, lalu kita di sini bakal membuatkan sebuah kode untuk mengecek ya inkonsisten dari calls object column. Oke, sini. Lalu get calls column have selected type include dari si object. Sini kita bikin for call in cat calls and the f calls the f call as type categorical as type kategori kan kategori di situ udah dia itu oh di sini nih dot calls as type-nya ini dia uh, string string dot str dot is. Dan di sini apa ya? Di sini kita itu beberapa nilai kategorikal itu bisa tidak seragam ya. Misalnya kalau misalnya di sini mana ya? Tidak konsisten. Ya intinya gini ya. Kalau misalnya di sini kan untuk melakukan inkonsisten kan. Nah, kalau misalnya untuk apa namanya inkonsisten itu ketika misal di sini ya agar misal di sini eh, misalnya TRI terus TRI ini kan merupakan sebuah perbedaan gitu ya inkonsisten atau enggak konsisten nih dari data kategorikal atau type-nya apa
yang tadi itu kita sebut kualitatif gitu ya. Kenapa? Nanti itu bakal kalau misalnya inkonsisten itu bisa merubah data karena takutnya nanti ketika si data ini berbeda gitu ya atau nggak sama walaupun sebenarnya tujuannya itu sama gitu tapi karena penulisannya yang beda atau nggak terjadi inkonsisten ya dia bakal eh, program itu nantinya bisa aja dia menyebut bahwa ini data itu berbeda gitu. Jadi kita harus melakukan penyeragaman dari eh, data tersebut ya. Kalau di sini kita bikin ya setiap awalan data itu menjadi capital capital dan bentar. Kita bakal lanjut ya untuk bagian ke mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi yaitu cek missing value ya. Dan di sini ya, kita ini bakal ngecek eh, adakah ya data kosong atau yang hilang dari data yang ada di dalam data tersebut ya. Terus kita ini kalau misalnya hilang itu mau diapain gitu ya. Dan di sini kita misal missing sama dengan df dot is not sum. Oh bentar bentar. Banyak sum habis itu short kita sort missing lalu kita print. Nah, di sini kita bisa ya punya dapat data yaitu jumlah missing value adalah 682 missing value. Nah, karena ya kalau misalnya kita cek data tadi di bagian mana di sini fitur ya. Ini kan fitur-fiturnya banyak banget ya kan. Dan setiap rumah itu nggak semua. Misal di sini kita ngambil apa yang kayak misal setiap rumah ada. Oh ini aja nih pool pool kolam renang ya. Kan nggak semua orang atau semua eh, rumah itu punya kolam renang. Nah kalau misalnya nggak punya kolam renang, artinya kan datanya dia kosong gitu kan. Nah, jadi itu bakal ngebuat data kita itu jomplang atau ketidakseimbangannya itu jauh banget gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin jangan ke rumah ya, nilai ke nilai mata kuliah deh. Kan kita bisa menginputkan nilai gitu ya. eh, 5 5 5 5 5 misal full gitu ya. 10 deh, 10 10 10 10 10 gitu ya. Full gitu. Nah, ketika ada satu aja data itu yang nol gitu ya, ataupun kosong gitu ya, itu bakal jomplang gitu ya, nggak seimbang karena datanya itu yang tadinya penuh kok tiba-tiba nggak ada di situ. Nah itu bakal ngebuat data apa namanya ketidakseimbangannya gitu. Nah terus di sini karena kita udah tahu ya bahwa ada 682 missing value, kita bakal ngebuat kode apa namanya penanganannya. Sini kita tulisin dulu 6 underscore calls bayangan
include oh yeah, the f dot select underscore date types include sama dengan string tadi apa datanya di sini di object space to dan the data type include integer dan float columns. Terus get cost itu data set data type-nya di objek columns terus float include i in columns atau dapat dari sini dia itu dijadikan median kalau def call data key key. Hmm.
df lawan box def object columns for call it call. So, so di sini convert convert to string, convert ke string, strip white space and capitalize this letter. Oh, di sini di sini kita itu menangani dokumen diisikan dengan main ya di sini main lalu untuk data kategorikal ya kita diisi dengan mode ya di sini diisi dengan mode karena kategori yang paling sering muncul ya jadi bakal diubah ke mode atau data yang paling sering muncul gitu. Nah terus kita bakal lanjut ya. Kita bakal masuk ke bagian check outlier. Check outlier di sini adalah nilai yang menyimpang jauh dari data gitu. Deteksi outlier itu penting agar analisis statistik itu nggak bias gitu. Dan di sini kita bakal memeriksa variabel uh, kita masukin kodenya ya. P
Alt T dot figure size di sini saya maunya 8,5 headstamp 5 di sini SNS dot blogspot ini X sama dengan df dari gr area, koma, color sky blue. Dot title di sini bisa deteksi outlier pada kita bisa jalani di sini indeks kita baca di color XD kayak blue deteksi outline ratio untuk menampilkan text di sini. Sini di sini itu sama dengan data sini box plot masih
nggak menampilkan apa-apa ya. Bos. Nah, dia harus menampilkan begini kayak candle-candle gitu. Nah, kalau di sini dia menampilkannya kayak gini malah. Sini kita sini itu di dia muncul tapi nggak munculin ini ya boxnya. Ini box kayaknya sampai sini doang nih. Karena dia itu kayak beda gitu kan. Oke, lanjut aja lah ya. Bisa kita tahu ya, Q1, Q1 itu sama dengan Q3 dikurangi 1. Eh, di sini itu sama dengan DF
dot graph satu di satu setengah dikali EQR dan DF graph area itu jumlah data setelah menghapus real stream sources sumber setelah menghapus claim no sini lagi menjadi numerik potensial kesulitan baik demi or median. Dan jadi di sini menggunakan metode IQR ya, untuk jadi metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi outlier berdasarkan kuartil data. Nilai tengah antara nilai minimum dan median persentil ke 25 dan dari median dan nilai maksimum. Tuh. Nah, jadi di sini untuk menghapus data ekstrim setelah pemeriksaan jumlah data berkurang sedikit dan didistribusikan GR leaf yang tadi di sini jadi lebih simbang tanpa dipengaruhi rumah berukuran yang ekstrim atau yang gede-gede ataupun yang kecil gitu. Dan kita masuk ke bagian ketujuh yaitu tahapan dari statistik deskriptif. Def describe dot t des string cv standard dash main display remake standard maximum string std
Data table. Ya, sini kita masukin data itu ke sini. Ya, di sini udah suka deskriptif itu menampilkan main ya, main juga persen dia standard deviation, ya, standard deviation dan coefficient of variation atau CV. Dan di sini nilai CV itu menunjukkan variasi antara data misalnya CV ya, misalnya CV lalu pada load area sekitar 7 di sini ya. 0,07 ini bervariasi ukuran lahan antar rumah cukup tinggi. Jika min lebih besar daripada median, berarti data miring ke kanan, ada rumah yang sangat mahal ataupun sangat besar gitu. Dan kita bakal masuk ke bagian statistik, deskriptif, kuantitatif ya. Di sini kita bakal melakukan statistik deskriptif kualitatif ya. Kualitatif yang mana untuk itu menghitung presentasi tiap kategori. Soal di sini of frag, street, df street, value combine to codes. Di sini normalisasi atau normalized true ini 100 display memakai display ya, display frag state. Nah, di sini dari hasil ya, sekitar 99%, 99,5 ini ya rumah berada di jalan beraspal atau V ya, dan hanya 0,04 yang di jalan berkerikil atau bertanah gitu ya. Yang artinya mayoritas rumah di dalam dataset ini itu berada di lingkungan dengan infrastruktur yang baik atau jalanan yang oke ya, udah bagus lah gitu. Dan kita bakal lanjut ke bagian visualisasi data di sini. Ya, untuk memperjelas data, ya kan kita udah melakukan normalisasi dan udah cleaning data segala macam dan kita bakal lihat itu hasil datanya gitu. Nah, di sini bisa kita fklt dot figure
figure size, figure size, figure size 8,5. Ini kita pakai histo plot, df, scale price sama di sini beans ya, sama de, lalu sama color sky blue, lalu title distribute harga, terus di sini surprise atau harga rumah ya, lalu sih, dan kita coba pilih surprise common beans 10 KDE true. Module Cibron has not attribute his top plot. Typo di sini ya. Nah, di sini grafik ini kita menunjukkan distribusi harga yang miring ke enggak ya. Artinya lebih banyak rumah dengan harga menengah ke bawah. Sementara sebagian kecil dengan harga nilai yang tertinggi, yang di sini yang tertinggi ya. Di sini ya masih cukup banyak untuk harga yang sekitar dari 0 sampai 2.000 ya di sini. 2.000 USD mungkin di sini. Dan kita coba untuk visualisasi untuk box plot ya, luas rumah di sini LT figure size fix size fix dengan 8,5 SMS. Jadi lebih seimbang gitu. Lalu kita lanjut ke bar chart. Nanti figure
size size 6 5 terus SNS langsung kita X sama dengan strip koma data sama dengan jalan ini periode sejak si berkerikil di sini udah lebih baik gitu ya, jalannya udah bagus lah, maksudnya udah nggak ada yang udah sedikit yang kerikil gitu di sini. Eh, Artinya rumahnya udah modern dan lebih dekat ke jalan raya mungkin ya, atau jalannya udah nggak jelek lagi gitu. Dan ini merupakan akhir gitu ya dari kuis ini, dan mungkin di sini menambahkan ringkasan itu 2 3 poin temuan utama dan prinsip untuk ucapan untuk singkat. Dan di sini ya, eh, dari hasil analisis ada, kita dari awal itu membersihkan data, kita ngecek data, habis itu menangani jenis-jenis eh menangani data-data yang kosong di dalam dataset tersebut. Lalu kita juga mengetahui variasi dari harga jual serta luas rumah dari uh, ini gitu ya, dari data ini gitu. Dan ini kan datanya udah clean gitu ya. Nah, dari data clean ini udah bisa kita lakukan ya, sudah bisa kita lakukan untuk data untuk analisis lebih lanjut gitu ya. Dan mungkin di sini ya, untuk ntar sebentar. Nah, mungkin yang terakhir di sini kita bakal penyimpanan uh, setelah kita cleaning gitu ya. Sini bisa kita df underscore clean clean to cs to underscore csv
dan data. Nah, di sini match sim layanan data index false underscore clean. Nah, di sini data yang sudah dibersihkan sudah disimpan gitu ya. Ini bisa kita lihat gitu ya. Dan ya, mungkin segitu aja videonya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.